وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Demikian mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir yang telah mengirimkan surat Yasin hadiah zikir. Baik, sebelum itu dengan alhamdulillah untuk kita hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu kita mohon kesediaan untuk menyampaikan tausiah kepada beliau. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Wa qala fi ayatin ukhra Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha ila akhir hadhil ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafa bil mauti wa'idu. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati keluarga besar almarhumah Ibu Nina binti Nasim. Malam ini kita tahlilan untuk malam yang kedua ya. Malam yang kedua dari meninggalnya almarhumah Ibu Nina binti Nasim. Kita mohon pada Allah mudah-mudahan almarhumah meninggal membawa iman dan Islam, wafat husnul khotimah. Pada malam hari ini izinkan, setelah kemarin saya mendengar dari Mas Erik acara mengadzankan almarhumah sudah mulai dipraktekkan pada saat dia masih lurus terlentang, lalu diadzankannya di telinga sebelah kanan dan dikomahkannya juga di telinga sebelah kanan. Itu pun tidak perlu keras-keras. Adzan untuk almarhumah atau almarhum tidak seperti adzan di musola, tidak perlu keras, terlebih lagi misalnya pakai mic, cukup dibisikkan adzan di kuping kanannya lah, karenanya pada saat dia masih terlentang. Kalau sudah dimiringin kuping kanannya kan di bawah, kan repot. Nah kemarin betul begitu Pak Mila. Pada saat sudah turun di makam masih terlentang, agak ke atasnya gitu. Jadi kepala kita yang mengadani agak ke atasnya supaya ditujukan pada kuping kanan almarhum. Gitu. Nah sekarang ini iqomahnya juga adzannya lirih, tentu tidak perlu panjang-panjang lah karena di dalam kubur ya. Nah sekarang ada 9 masalah terkait dengan soal menguburkan almarhumah atau menguburkan mayat. Ini pertama-tama yundabu ayam kusa jama'atun ba'da dafni yas'aluna ala lahu tathbita wa yastaghfiruna lahu. Ini sudah dilakukan, disunahkan untuk berhenti sejenak setelah selesai memakamkan. Jamaah yang ada itu biasanya Pak Amil memimpin ya acara talqin ya. Kalau talqin biasanya memang sudah diuruk semuanya baru ditalqin. Lalu yang paling penting doa Allahumma tsabbithu bil qouli tsabit. Jadi minta supaya atau mohon pada Allah supaya iman ditetapkan dalam dadanya. Itu doa inti untuk almarhumah atau almarhum pada saat sudah dimakamkan, itu intinya doa. Jadi wasabbithu gitu. Jadi yas'aluna lahu tathbit,
supaya tetap imannya dalam dadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, yuhramu dafnus naini min jinsaini bi qabrin wahidin haitsu la mahramiyata. Tidak boleh menumpuk dalam satu makam yang jenis kelaminnya beda. Kecuali suami istri, kecuali ada hubungan kemahraman ayahnya sama anak perempuannya, sama saudara kandungnya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau orang lain, terlebih lagi jenis kelaminnya beda, diharamkan untuk disatukan. Tapi kalau suami istri boleh, sebagaimana waktu di dunia boleh, yaitu waktu di makbaroh juga boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, yukrahul julusu ala qabrin muslimin wa wata'uhu wal ittika'u alaihi. Dimakruhkan menduduki nisan, melangkai atau menginjak atau nyandar gitu. Itu makruh. Tapi kalau memang pegel dan kaki Pak Amil lagi sakit gitu kan, Kak Amil kalau kakinya kedinginan kan sakit, boleh, itu alasannya karena sakit. Tapi kalau lagi ngerokok sambil ngerokok menghina yang di makam itu ya, jadi jangan nyantai-nyantai ngerokok di atas, duduk di atas nisan, itu hukumnya makruh. Yang keempat, la yukrahul masyu fil makbarah bin na'li ghairil mutanajjis. Tidak masalah menuju makam mengenakan sandal, dan kita tetap pakai memang. Dulu waktu kecil-kecil suruh naruh kan, itu kalau sandalnya bersih. Tapi kalau jelas-jelas nginjek tai kucing apalagi mencret, jangan masuk kubur dalam kondisi sandalnya kotor. Itu begitu. Yang kelima, la yukrahu tatsisul qabri wa tabyidhuhu wa bina unahwi qubbatin lihajatin ka khawfi sariqin aw sabu'in aw li asli kitabah li qabrin sholihin wa illa fayukrah. Tidak dimakruhkan untuk menyemen atau apa ya, menyemen atau apa? Ya dikasih di keramik gitu ya. Ya dibagusin di keramik, atau misalnya dipakai kijing atau nisan dalam rangka memberikan tulisan di situ, itu tidak dimakruhkan. Sebetulnya yang makruh itu malah ada yang menyebutkan haram kalau membangun sesuatu di atasnya. Kecuali tokoh, misalnya guru mualim kan, dibikin. Ya tapi hanya benteng, saya pernah masuk tapi tidak ada atapnya kan. Nah, jadi itu kalau begitu. Tokoh siapa? Kuburan Bung Hatta. Kan ada ini ya kan? Tokoh besar siapa? Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Tokoh besar yang lain siapa? Sunan Kalijogo dan lain-lain. Jadi kalau makam-makam yang begitu, tokoh-tokoh itu tidak dimakruhkan. 6. Yusannu wad'u jaridatin hadra'a 'alal qabri lil ittiba. Disunahkan untuk menaruh 2 pelepah kurma atau pelepah pisang, atau kalau sekarang kembang di atas makam. Kembangnya kembang yang beneran, jangan kembang plastik. Gitu. Iya, jadi jangan kembang juga yang kering. Jadi kembang masih basah, itu jangan hanya naruh-naruh, doa. Allahumma khaffif adzabah ma damatil jaffu. Jadi Rasulullah doanya begitu, ya Allah ringankan azab almarhum selama 2 pelepah kurma ini masih kering, masih basah. Malamnya basah. Jadi selama dia basah. Jadi kalau tidak begitu ya bacain Fatihah. Waktu tabur bunga itu, ya waktu itu ada doanya. Doanya apa? Ya doa itu aja lah, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu, atau Allahumma khaffif adzabah, dan seterusnya lah. Itu doa-doa yang dianjurkan. Lalu yang ke-7, sebelum terakhir, sebelum 9 semuanya, itu juga tusannu ziyaratul qabri lidzakari mutlaqan. Jadi wa amal mar'atu fatusannu laha li ziyarati nabiyyin aw sholihin wa kadzalika qaribin. Jadi disunnahkan ziarah kubur untuk laki-laki. Kalau perempuan kepada Rasulullah saja, juga kepada orang-orang soleh, wali songo dan seterusnya boleh. Tetapi selainnya makruh.
gitu ya. Itu makruh itu nggak apa-apa. Maksudnya makruh itu nggak dosa. Tapi kalau tidak dilakukan dapat pahala. Karena definisi makruh itu kalau ditinggalkan berpahala. Yang ke-8, yuhramu naqlul mayyiti li ghairil baladil ladzi mata fi. Diharamkan memindahkan mayit ke luar negara. Gitu. Jadi apalagi sudah meninggalnya di sana di tanah suci, nggak usah dibawa pulang. Ya. Jadi illa idza kanat bi qurbi Makkah, kecuali memang dipindahkan dari Kampung Jati ini mau dimakamkan di Mekah misalnya, tapi kan belum tentu boleh gitu. Ya, yang ada kan pada meninggal di sana nggak usah dibawa pulang. Tapi kalau yang Indonesia meninggal di Pamulang dibawa ke Mekah kan repot banget kan. Ya, jadi itu maksudnya diharamkan begitu. Di luar negara kita atau di luar negara ini, kecuali memang dipindahkan ke Makkah, ke Madinah, ke Yerusalem, ke Baitul Maqdis. Tapi kan mahal sekali ongkosnya, itu ngapain juga ya? Tapi boleh seandainya mau dilakukan. Sehingga dikatakan fala yuhramu bal yusannu, tidak diharamkan malah sunnah. Kalau misalnya bisa, tapi ngapain juga kalau kita orang biasa ya nggak ada. Orang-orang penting juga mungkin nggak akan dilakukan hal itu. Yang ke-9, halatun nafsil mayyit. Ini ternyata beberapa hal yang kaitannya dengan boleh menggali mayit lagi dengan alasan-alasan yang jumlahnya 9. Pertama, jadi mayit boleh digali karena misalnya dikuburkan belum dimandikan, boleh gali lagi untuk dimandikan. 2, litaujil qiblah, karena waktu dikubur malah arahnya ngadep ngetan, ngadep kidul gitu. Itu kemudian harus digali supaya diadepkan kiblat. Itu begitu. Yang ketiga, lil mali idza tufina ma'ah, kalau dia menggunakan kalung misalnya 25 gram. Gitu. Itu gali dulu, sayang itu. Sekarang 1 gramnya 2.500. Kali aja itu 25 gram kan. Jadi itu alasan-alasan boleh menggali kubur itu untuk digali kembali gitu. Kalau di sini di 9, nanti saya tambah yang ke-10. Jadi yang 9 itu yang pertama tadi untuk dimandikan, untuk dihadapkan kiblat, untuk diambil hartanya karena dia pakai gelang, pakai kalung, pakai cincin yang mahal gitu ya. Atau dia sempat nelen cincin atau harta atau berlian gitu. Itu boleh digali untuk dibelek, diambil itu. Itu kalau misalnya menelan barang berharga. Yang kelima, kalau ada mayat yang hamil kemudian ternyata dokter mengatakan ini masih hidup di janinnya, boleh digali lagi untuk diambil janinnya. Kalau terjadi begitu, tapi kan ini hanya kemungkinan kalau terjadi ya silakan. Kemudian yang ke-6, kalau menguburkannya di tanah sengketa, di tanah yang digosok, itu tidak boleh, itu harus diambil dipindah ke tempat lain yang tanahnya bukan sengketa. Karenanya kalau bukan warga yang punya KTP di sini tidak bisa dimakamkan di Kampung Jati, betul ya Pak RW ya? Kan begitu, ini ya punya ada iuran makam kan ya. Nah, jadi itu penting. Lalu yang ke-7, kalau misalnya kain kafannya itu boleh nyolong punya orang, ya, gosok. Wah itu boleh digali untuk diganti, tapi kan keterlaluan juga begitu ya. Kalau begitu keterlaluan juga pada kasus begitu. Yang ke-8, idza dufina kafirun fi ardil haram. Kalau misalnya non muslim dikuburkannya di pemakaman orang-orang Islam, itu boleh digali dan dipindahkan. Digali lagi lalu dipindahkan. Yang ke-9, idza khifa nafsuhu fayunabbashu wa yudfanu fi ardil amin. Kalau dikhawatirkan bisa digali pihak lain. Misalnya memang dia meninggal di hari Selasa Kliwon padahal perawan ting-ting. Itu kalau ada ilmu kanuragan tertentu atau ilmu aliran sesat tertentu kan digali, diambil kain kafannya untuk bisa ngilang katanya. Nah, kalau seperti itu, kalau dikhawatirkan begitu, itu boleh dipindahkan ke tempat lain yang aman.
yang orangnya nggak pakai dukun-dukun, cari pemakaman yang aman. Terakhir, kalau misalnya untuk keperluan otopsi seperti yang dilakukan oleh orang yang ditembak Ferdi Sambo itu, kan diambil diotopsi ulang. Lah setelah diotopsi ternyata datangnya peluru dari depan, dari belakang, nembus ke depan. Nggak mungkin tembak menembak kok dari belakang, itu berarti udah tersungkur ditembak. Nah, itu makanya kemudian temuan yang heboh, dan itulah yang dikenal dengan murder by tracer dalam bahasa Inggrisnya, atau bahasa Arabnya qatlul ghilah, orang yang membunuh padahal dia tidak bisa melawan sama sekali, itu pelakunya tidak dimaafkan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat, dan kita kembali mendoakan Ibu Nina binti Nasib, mudah-mudahan beliau min ahlil jannah. Lakal hamdu ya Allah ya Rabbana ya Maulana ya Ma'bud, Allahumma sholli